Pihak kepolisian dari Polrestabes Surabaya yang mendapatkan laporan pun segera mendatangi lokasi kejadian. Ketika sampai di lokasi, pihak kepolisian harus mendobrak pintu kamar terlebih dahulu karena bagian jendela dipasangi tralis. Sedangkan pintu kamarnya dalam keadaan terkunci dari dalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di YouTube channel saya, Lembaran Cerita. Semoga kabar kalian semua sehat selalu dan pastinya diberi kebahagiaan dalam menjalani hidup. Di video kali ini saya akan membahas tentang kasus diri yang terjadi di Indonesia, tepatnya di Surabaya, Jawa Timur. Nah, daripada kelamaan, yuk langsung kita bahas. Seorang warga Ngagel Jaya, Surabaya, Jawa Timur, bernama Yanuar Stefanus berusia 37 tahun. Diketahui Stefanus ini telah menikah dan dari pernikahan tersebut, ia telah dikaruniai 2 orang anak laki-laki. Untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari, Yanuar ini bekerja sebagai seorang distributor roti merek terkenal, cabang Surabaya. Menurut beberapa teman kerjanya, Yanuar ini dikenal sebagai sosok yang baik, pendiam, suka menolong, royal kepada karyawan, dan juga murah hati. Guna kelancaran usahanya, diketahui Yanuar memiliki 11 orang karyawan yang selalu berkeliling untuk menjual roti, 1 orang karyawati yang mengurus keuangan, 2 orang asisten rumah tangga, dan 1 orang babysitter. Tempat usaha sekaligus rumah milik Yanuar ini ditinggali keluarga kecil Yanuar itu sendiri, beserta dengan 8 orang karyawan sekaligus asisten rumah tangganya dan babysitter anaknya. Semua kejadian ini bermula pada 25 September 2008 dini hari, di mana salah satu asisten rumah tangga keluarga tersebut sempat melihat sang majikan sedang mondar-mandir seperti orang yang sedang gelisah. Saat itu ia sama sekali tidak merasa curiga pada majikannya. Nah, barulah pada 25 September 2008 sekitar jam 5.30 pagi, salah satu asisten rumah tangga keluarga tersebut merasa curiga karena sang majikan belum bangun. Padahal biasanya sekitar jam 4.30 kedua majikannya itu sudah mulai bersiap-siap untuk sarapan serta memulai aktivitasnya. Karena merasa penasaran, ia pun memutuskan untuk mengintip sedikit melalui jendela kamar. Baru saja menyikap gorden jendela, ia langsung berteriak histeris dan kemudian menangis karena melihat sang majikan sudah tergeletak bersimpah darah. Mendengar teriakan tersebut, beberapa karyawan Yanuar yang tinggal di rumah itu langsung berlari ke sumber suara. Mereka pun langsung menghubungi pihak kepolisian untuk melaporkan temuan tersebut. Pihak kepolisian dari Polrestabes Surabaya yang mendapatkan laporan pun segera mendatangi lokasi kejadian. Ketika sampai di lokasi, pihak kepolisian harus mendobrak pintu kamar terlebih dahulu karena bagian jendela dipasangi tralis. Sedangkan pintu kamarnya dalam keadaan terkunci dari dalam. Nah, setelah pintu terbuka, pihak kepolisian mengatakan bahwa pemandangan yang terlihat dalam kamar tersebut sungguh menyayat hati. Ditemukan 4 tubuh tergeletak dengan bersimpah darah. Diketahui Yanuar ini tergeletak di bagian paling barat kasur mengenakan celana pendek dan kaos hitam dengan kondisi di pergelangan tangan kiri ada 2 luka sayatan. Kemudian ada luka tusuk di bagian perut hingga usus terburai dan 2 luka sayatan di leher. Sebilah pisau kecil tergeletak di atas perut Yanuar dan sebuah pisau daging tergeletak menempel di bagian pahanya. Persis di samping kanan Yanuar, tergeletak anak pertamanya dengan luka sayatan pada leher.
Di sebelah kanan yang lagi ada anak bungsu Yanuar dalam keadaan tertelungkup dengan luka sayatan di bagian leher seperti milik kakaknya. Namun sayatan yang kali ini lebih lebar. Nah, sedangkan istri Yanuar ditemukan tergeletak dengan posisi terlentang berlawanan dengan posisi tidur Yanuar dan kedua anaknya, dengan luka bekas sayatan di leher. Selain itu, pada bagian pipi serta dadanya juga terdapat banyak luka goresan akibat sayatan benda tajam. Di samping penemuan 4 tubuh satu keluarga tersebut, pihak kepolisian juga menemukan sebuah tulisan di dinding yang diperkirakan ditulis menggunakan darah yang berbunyi, "Aku diakalin oleh orang saja." Pihak kepolisian pun langsung mengevakuasi 4 tubuh tersebut ke Rumah Sakit Bayangkara Polri Surabaya. Selain itu, pihak kepolisian juga segera melakukan olah TKP dan memeriksa 11 orang saksi-saksi. Berdasarkan hasil olah TKP diketahui bahwa pintu kamar dalam keadaan terkunci dari dalam. Tumpukan uang di dalam kamar tersebut masih utuh. Perhiasan juga masih ada, serta tidak ada barang yang hilang dari rumah tersebut. Nah, berdasarkan fakta tersebutlah, pihak kepolisian akhirnya mengesampingkan dugaan motif perampokan dalam kasus ini. Penyelidikan pihak kepolisian akhirnya menemukan sebuah titik terang ketika tim forensik dibantu oleh tim Puslap 4 dari Polda Jatim melakukan penyelidikan. Dari hasil penyelidikan itu diketahui bahwa orang yang terakhir tewas adalah sang kepala keluarga. Inilah yang akhirnya memunculkan dugaan jika Yanuarlah yang menghabisi seluruh keluarganya terlebih dahulu sebelum akhirnya menghabisi nyawanya sendiri. Dugaan tersebut tentu bukan tanpa alasan. Pihak kepolisian menjelaskan jika hal itu dikuatkan oleh pintu kamar yang terkunci dari dalam, serta jendela yang masih dalam posisi dipasangi tralis, sehingga tidak mungkin orang bisa keluar dari kamar tersebut selain dari pintu. Selain itu, pihak kepolisian menjelaskan pada saat ditemukan bagian kaki Yanuar terdapat sobekan kertas koran yang menempel, dan di kertas koran tersebut ditemukan beberapa noda darah. Dari temuan tersebut, pihak kepolisian menyimpulkan jika Yanuar masih sempat berjalan-jalan ketika pembunuhan itu terjadi. Dan siapa lagi yang bisa berjalan-jalan selain sang pembunuh? Dari fakta-fakta tersebutlah, pihak kepolisian pun akhirnya merekonstruksi dugaan apa yang terjadi pada malam itu. Dari hasil pemeriksaan waktu kematian, pihak kepolisian menduga bahwa Yanuar menghabisi istrinya terlebih dahulu dengan cara dibekap menggunakan bantal, sebelum akhirnya menyayat leher istrinya dengan pisau kecil yang tajam. Setelah melakukan eksekusi terhadap istrinya, Yanuar kemudian langsung menghabisi anak keduanya menggunakan pisau yang lebih besar terlebih dahulu. Baru setelah itu, ia mengeksekusi anak pertamanya. Setelah memastikan istri dan kedua anaknya meninggal dunia, barulah Yanuar melakukan aksi bunuh diri. Tidak seperti saat membantai keluarganya yang berlangsung cepat, Yanuar diduga kesulitan menghabisi nyawanya sendiri. Pertama, ia mencoba menyayat pergelangan tangan kirinya, tapi mungkin karena takut, Yanuar menghentikan usahanya itu. Ia kemudian menusuk dadanya 2 kali, dan lagi-lagi diduga karena takut, ia tak sanggup menusuknya terlalu dalam. Selanjutnya, setelah mengeraskan hati, ia kemudian menusuk perutnya sendiri hingga ususnya terburai. Namun tetap saja ternyata hal ini belum mampu menghabisi dirinya sendiri. Sehingga Yanuar pun sempat berdiri dan menulis di dinding mengenakan darahnya sendiri. Baru setelah itu ia menyayat lehernya sendiri sebanyak 2 kali hingga akhirnya meninggal dunia. Pihak kepolisian pun juga telah memintai keterangan dari 11 orang karyawan yang tidur di rumah milik Yanuar pada saat malam itu terjadi. Salah satu karyawan menjelaskan bahwa sebelum kejadian itu terjadi, ia sempat melihat Yanuar keluar dari kamarnya dan berjalan mondar-mandir seperti orang yang sedang gelisah, sekitar jam 12 malam. Nah, kesaksian beberapa pegawai ini juga seperti menguatkan dugaan pihak kepolisian.
karena saat kejadian tersebut terjadi, mereka sama sekali tidak mendengar teriakan ataupun keributan. Salah satu karyawan yang membantu Yanuar mengurus bisnis rotinya mengatakan, jika tidak ada sedikit pun masalah dalam bisnis roti tersebut. Pada 29 September 2008 sekitar jam 10 pagi, jenazah Stefanus, istri serta kedua anaknya dimakamkan di tempat pemakaman Katolik Kecamatan Kaliwates, Jember, Jawa Timur. Pemakaman tersebut dihadiri oleh pihak keluarga, kerabat, teman dan sahabat baik dari Yanuar. Diketahui keempat jenazah tersebut dimakamkan ke dalam 2 liang lahat, di mana jenazah Yanuar dan istrinya dalam 1 liang lahat dan jenazah kedua anak Yanuar dimakamkan bersama-sama dalam 1 liang lahat juga. Pada 30 September 2008, pihak kepolisian mengatakan bahwa korban sama sekali tidak meninggalkan surat wasiat apapun, sehingga pihak kepolisian kesulitan untuk mengungkapkan apa motif yang sebenarnya dalam kasus ini. Tetapi kuat dugaan jika Stefanus ini melakukan aksi tersebut karena mengalami depresi berat akibat kalah dalam trading forex. Namun dugaan tersebut tidak dapat dibuktikan karena kurangnya bukti-bukti. Pihak kepolisian pun akhirnya memutuskan untuk menutup kasus ini sebagai kasus bunuh diri. Demikian kasus yang bisa saya ceritakan untuk hari ini. Gimana nih menurut pendapat kalian? Silahkan sampaikan pendapat teman-teman di kolom komentar. Dan semoga dengan adanya video ini kita bisa belajar untuk lebih waspada dan selalu berhati-hati dalam menjalani hidup. Saya sendiri tidak akan pernah bosan untuk mengingatkan, selalu libatkan Tuhan di setiap tindakan kita, karena kita tidak akan pernah tahu apa yang akan terjadi ke depannya. Oke, sekian dulu untuk video hari ini. Mohon maaf jika ada salah dalam tutur kata. Dan jika menurut kalian channel ini bermanfaat, mohon supportnya dengan cara mengklik subscribe, like, komen, dan jangan lupa untuk menyalakan tombol notifikasinya, agar kalian tidak ketinggalan saat kami upload video terbaru. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.